Pemirsa, hari Minggu kemarin Presiden Joko Widodo menerima perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, termasuk diantaranya soal penegakan hukum, dan terkait pertemuan tersebut GNPF MUI siang tadi menggelar konferensi pers menjelaskan isi pertemuan tersebut. Pada teman-teman dari awak media, baik dari cetak, online maupun yang elektronik lainnya, mudah-mudahan pertemuan hari ini berita kita sampai secara akurat dan menimbulkan hal-hal positif di masyarakat. Saya akan cerita kronologi pertemuan kita dengan Presiden yang dikesankan ada kata meminta ketemu. Yang benar bukan meminta, tetapi kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF dengan Pak Presiden. Kata itu yang perlu kami garis bawahi. Jadi ceritanya begini. Kami ini jauh-jauh hari dari 411 ketika unjuk rasa sebetulnya ingin sekali ketemu Presiden, ingin berdialog dengan Presiden. Tapi takdir Allah mengendaki yang lain. Kami tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 212 kita ketemu sama Presiden, tapi tidak terjadi komunikasi. Jadi Presiden hanya menyampaikan salam kepada semua peserta aksi, lalu Presiden langsung kembali. Nah, setelah itulah kemudian kami hampir kehilangan cara untuk berkomunikasi dengan Presiden. Maka komunikasi kami selanjutnya adalah lewat Kapolri untuk mencari jalan-jalan penyelesaian, terutama menghadapi kasus-kasus yang satu persatu dari kami ini kemudian dipermasalahkan. Lalu dengan izin Allah kemudian kita difasilitasi oleh Menko Polhukam. Nah, dengan Menko Polhukam inilah seperti yang pernah kita press-conference-kan juga di rumah beliau, di rumah dinas di Jalan Denpasar Raya. Kita kemudian berhasil menyalurkan aspirasi, dan Pak Menko Polhukam berjanji akan menyampaikan aspirasi kami kepada Pak Presiden. Nah, ini berkali-kali. Jadi perlu garis bawah bahwa kami ingin sekali berdialog, menjadikan dialog sebagai jalan solusi, dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Menteri Agama, kemudian mengutarakan lagi gagasan saya ini kepada Menteri Agama di rumah dinas, dan Menteri Agama kemudian juga Menteri Teknis yang dibawahi oleh Menko Polhukam. Saya minta kepada Menteri Agama juga untuk berkoordinasi dalam menyalurkan aspirasi kami lewat Menko Polhukam, meskipun Menteri Agama sebetulnya juga kerap kali bertemu dengan Presiden secara langsung. Nah, apa yang disebut dengan pertemuan mendadak itu? Ya, mendadak itu kan kesannya mendadak GNPF minta ketemu Presiden, adalah salah besar. Ya. Jadi ini dari sebuah perjalanan panjang dari 411. Gagasan dari kami, kemudian ada momentum. Jadi malam terakhir Ramadan itu pun kami sudah duduk dengan Pak Menko Polhukam. Satu hari sebelum Lebaran kami duduk dengan Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama akhirnya koordinasi dengan Menko Polhukam. Paginya minta izin ke Presiden. Qadarullah, Pak Presiden kemudian menerima. Gitu ya. Sebelum ini kami juga sudah ketemu Wapres. Kami sudah datang ke Pak JK 3 kali. Kalau saya 3 kali datang ke Pak JK dan 1 kali didampingi oleh Menko Polhukam. Tujuannya agar terjadi dialog. Jadi ini tidak mendadak. Tidak mendadak. Ketiga sekarang pertemuan yang kita lakukan di hari Lebaran itu, ya, itu dalam rangka juga silaturahim. Karena suasana Lebaran kelihatannya cocok nih.
Jadi Pak Presiden juga dalam suasana membuka hati, kami juga kemudian dalam kondisi ingin silaturahim dengan siapa saja, gitu ya. Dan kebutuhan ini sebetulnya kebutuhan kedua belah pihak untuk berdialog itu. Ini saya kira sebuah keniscayaan. Jadi bukan hanya satu pihak kami minta, gitu ya. Dialog itu kebutuhan dua belah pihak. Kenapa? Nah, sekarang itu kronologisnya, sekarang kontennya, ya, isi pertemuan. Jadi isi pertemuan ini karena kita diterima di ruang khusus, tidak ada tamu lain. Kalau halal bihalal kan beda. Jadi ada tamu A, tamu B, tamu C. Presiden kemudian menerima semua tamu dalam rangka halal bihalal di open house. Ini kali ini tidak. Ini di ruang oval, ya, di meja rapat, ya, yang biasa presiden juga menerima tamu. Nah, disitulah kemudian kami bertujuh yang tidak hadir hari ini 2 orang dari tim advokasi, Pak Kapitra dan Pak Denny, ya, dan Habib Musin dari FPI DKI. Kami bertujuh datang. Pak Yusuf Marta, saya, Ustaz Zaitun dan Pak Lutfi, dan 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Tentu pertemuan kami ini juga kami koordinasikan dengan Habib Rizik, ya, karena perjalanan kami ini sejak awal dari 411 bersama Habib Rizik juga terus berkoordinasi dengan Kapolri. 212 juga kita terus berkoordinasi. Jadi apa yang kami lakukan ini tidak jalan sendiri. Kami tetap berkoordinasi. Baik. Di pertemuan khusus itu, jadi bukan seperti suasananya halal bihalal seperti dalam foto rapat begitu, Presiden didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek, Pak Pratikno dan Menteri Agama saat itu. Yang kami pada saat itu pertemuannya tidak terbuka, hanya saja tiba-tiba wartawan istana tiba-tiba masuk, kami juga kaget, kemudian framing sendiri karena nggak dapat informasi seperti apa, akhirnya ya nebak-nebak di ujungnya, gitu ya. Jadi ini rapat tiba-tiba ada tim media masuk, karena tahu kami tidak adakan press conference, akhirnya media keluar lagi. Ini suasana informasinya supaya yang beredar ini kadang-kadang juga banyak tambahan-tambahannya, ya, banyak tambahan-tambahannya. Terus konten pertama, kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi Muslim dan non-Muslim. Itu nyatanya di perasaan sana, di Presiden dan tentu rezim. Kami menyadari bahwa Pak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama, tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleran, anti Pancasila, anti kebinekaan, tidak. Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya memang ada. Itu yang ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan Presiden mendengar itu, dan alhamdulillah kami diterima. Bagi kami, Pak Presiden adalah simbol negara. Patriotisme kami harus menghargai simbol negara. Jadi saya memanggil Pak Presiden, ya Pak Presiden yang terhormat. Kalau kita sendiri tidak menghargai simbol negara kita, ya berarti kita sudah melecehkan kebangsaan kita sendiri. Dan yang kedua, di konten itu, jadi ini lepas dari puja-puji, ya, kesannya Bakhtiar Nasir memuji-muji gitu. Ya, kita objektif, masa iya sih